Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Za'a Zahra, NIM 092-2021-0014 dari kelas C1 jurusan Teknik Kimia Universitas Muslim Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai bagian struktur serta tugas dari manajemen perancangan pabrik. Yang pertama, dilihat dari slide ini, terdapat bagian dari struktur organisasi perancangan pabrik aluminium. Yang pertama terdapat RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang kekuasaan tertinggi pada struktur organisasi garis adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Bila ada sesuatu hal, RUPS dapat dilakukan secara mendadak sesuai dengan jumlah forum. RUPS dihadiri oleh pemilik saham, dewan komisaris, dan direktur. Hak dan wewenang RUPS. Yang pertama itu meminta pertanggungjawaban dewan komisaris dan direktur lewat suatu sidang. Yang kedua, dengan musyawarah dapat mengganti dewan komisaris dan direktur serta mengesahkan anggota pemegang saham bila mengundurkan diri. Dan yang ketiga, menetapkan besar laba tahunan yang diperoleh untuk dibagikan, dicadangkan atau ditanamkan kembali. Dan yang kedua, terdapat dewan komisaris. Dewan komisaris dipilih dalam RUPS untuk mewakili para pemegang saham dan mengawasi jalannya suatu perusahaan. Dewan komisaris ini bertanggung jawab kepada RUPS. Tugas-tugas dewan komisaris ialah yang pertama, menentukan garis besar kebijaksanaan perusahaan. Yang kedua, mengadakan rapat tahunan para pemegang saham. Yang ketiga, meminta laporan pertanggungjawaban direktur secara berkala. Dan yang keempat, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan pelaksanaan. Dan selanjutnya ada direktur. Direktur merupakan pimpinan tertinggi yang diangkat oleh dewan komisaris. Adapun tugas direktur ialah yang pertama, memimpin dan membina perusahaan secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, menyusun dan melaksanakan kebijakan umum pabrik sesuai dengan kebijakan RUPS. Yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan pihak luar demi kepentingan perusahaan. Dan yang keempat, mewakili perusahaan dan mengadakan hubungan maupun perjanjian dengan pihak ketiga. Dan yang terakhir, yang kelima, merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas setiap personalia yang bekerja pada perusahaan. Direktur melaksanakan tugasnya dibantu oleh manajemen produksi, manajemen teknik, manajemen umum, dan keuangan, dan dengan manajemen pembelian dan pemasaran. Lalu terdapat posisi sekretaris. Sekretaris diangkat oleh direktur untuk menangani masalah surat menyurat untuk pihak perusahaan, dan juga menangani arsip dan pekerjaan yang isinya untuk membantu direktur dalam menangani administrasi suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada manajemen R&D atau Research and Development. Manajer Research and Development bertanggung jawab langsung kepada direktur dalam usaha pengembangan proses produksi dan perbaikan kualitas produk dari suatu pabrik. Manajemen R&D dibantu oleh 2 kepala bagian, yaitu kepala bagian QC dan QA, Quality Control atau Quality Analyst, dan kepala bagian R dan R&D. Selanjutnya ada posisi produksi. Manajemen produksi bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Tugasnya mengkoordinir segala kegiatan yang berhubungan dengan masalah proses, baik di bagian produksi maupun utilitas. Manajemen produksi dibantu oleh 3 kepala seksi, yaitu kepala seksi proses dan kepala seksi utilitas.
Lalu ada posisi manajer teknik. Manajer teknik bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Tugasnya mengkoordinir segala bagian yang berhubungan dengan masalah teknik, baik di lapangan maupun di kantor. Manajer teknik dibantu oleh 3 kepala seksi, yaitu kepala seksi listrik, kepala seksi instrumentasi, dan kepala seksi pemeliharaan pabrik atau mesin. Lalu ada manajer umum dan keuangan. Manajer umum dan keuangan bertanggung jawab langsung kepada direktur dan mengawasi serta mengatur keuangan administrasi humas dan juga personalia. Manajer umum dan keuangan dibantu oleh 5 kepala seksi atau kasih, yaitu kepala seksi pemasaran, kepala seksi keuangan, kepala seksi administrasi, kepala seksi personalia, kepala seksi humas, dan kepala seksi keamanan. Berikut adalah tugas serta posisi pada struktur organisasi perancangan pabrik aluminium. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.